saya Teresia Gita Francisca. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data perpustakaan. Dan ini nama kelompok saya. Oke, lanjut aja. Nah, dan ini materinya. Perpustakaan adalah suatu sarana yang sangat mendukung terhadap peningkatan mutu peserta didik atau mahasiswa. Dengan buku-buku yang memadai, diharapkan mahasiswa dapat betul-betul menggunakannya dengan maksimal sebagai media peningkatan intelektual mereka, khususnya di bidang yang mereka tekuni. Dan lembaga pendidikan juga menyediakan berbagai macam sumber daya informasi, baik di buku, e-book maupun learning konten lainnya, serta menyediakan layanan yang penting dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan pengetahuan bagi setiap anggotanya. Dan di sini ada konsep logis database. Jadi di dalam konsep logis database ini kita memiliki entitas, yaitu ada mahasiswa, anggota, petugas, buku, serta data penyimpanan. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini berisikan field, yaitu ada nomor telepon, nama underscore mahasiswa, NIM underscore mahasiswa, serta alamat underscore mahasiswa. Maaf sebentar. Nah, kemudian mahasiswa bisa mendaftar lewat NIM mahasiswa menjadi anggota, dan di dalam anggota ini ada nomor anggota, nama underscore anggota, dan nomor underscore telepon. Dan anggota ini meminjam buku ke perpustakaan. Dan di dalam perpustakaan dan di dalam tabel buku ini berisi ada judul underscore buku, ID underscore buku, penerbit, dan tahun terbit. Nah, ketika buku sudah dipinjam, kemudian harus melalui pegawai terlebih dahulu. Nah, di dalam tabel pegawai ini terdiri dari nama pegawai, ID underscore pegawai, serta nomor underscore telepon. Setelah itu, pegawai menyimpan datanya melalui data penyimpanan, dan di dalam penyimpanan itu ada bukti. Nomor underscore bukti, tanggal underscore pinjam, nomor underscore bukti, nama underscore peminjam, nomor anggota, nomor underscore buku, judul underscore buku, dan tanggal underscore kembalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Aprila. Saya di sini akan menerangkan tentang LRS atau Logical Relation Diagram dari proyek perpustakaan kami kali ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Teresia Gita tentang ERD, kemudian entitas, kemudian juga latar belakang masalah kenapa dipilihnya tema perpustakaan ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang LRS. Jadi di dalam LRS ini kita mempunyai tabel yang bernama tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa ini kita mempunyai field yang bernama NIM underscore MHS yang dijadikan primary key dalam tabel mahasiswa. NIM underscore MHS ini bisa juga dibilang NIM mahasiswa. Kemudian untuk field yang kedua ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan nomor telepon mahasiswa. Untuk tabel yang ketiga ada tabel anggota. Di dalam tabel anggota ini berisi field no underscore ang atau nomor anggota yang dijadikan primary key dalam tabel anggota itu. Kemudian ada nama anggota dan nomor telepon. Lalu ada tabel buku. Di dalam tabel buku ini ada field yang bernama no underscore buku atau nomor buku yang dijadikan primary key dalam tabel buku. Kemudian ada JDL underscore buku atau judul buku, penerbitnya, dan tahun terbit. Kemudian ada tabel keempat
yang bernama pegawai. Pegawai ini tabel di mana tabel petugas dari perpustakaan itu sendiri yang berisi field ID_PGW atau ID pegawai yang dijadikan primary key dalam tabel pegawai, nama _PGW atau nama pegawainya, dan ada nomor telepon. Kemudian tabel yang kelima atau tabel yang terakhir yaitu bernama tabel data penyimpanan. Di dalam command prompt kami menggunakan nama field data_simpan. Itu akan dilihat pada pas perintah inner join. Jadi di dalam sebelumnya kan nanti akan ada perintah DDL atau DML, itu kita menggunakan hanya tabel buku. Nanti di perintah inner join baru kita menggunakan data penyimpanan. Jadi di data penyimpanan ini kita menggunakan no_bukti atau nomor bukti, itu yang dijadikan primary key dalam data penyimpanan. Kemudian ada JDL_buku atau judul buku, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan nama _peminjam. Kemudian di sini ada relasi atau kardinalitasnya. Jadi relasi atau kardinalitas antara mahasiswa dan anggota itu adalah one to one, karena satu anggota atau satu mahasiswa bisa menjadi satu anggota, dan satu anggota bisa meminjam banyak buku. Jadi relasi atau kardinalitas antara mahasiswa dan anggota itu adalah one to one. Anggota ke buku itu adalah one to many, karena satu anggota bisa meminjam banyak buku di perpustakaan. Kemudian dari buku ke pegawai atau petugas perpustakaan itu adalah mempunyai kardinalitas many to one, karena banyak buku bisa melalui satu pegawai. Kemudian dari satu pegawai menyimpan data penyimpanan itu di tabel data penyimpanan, yaitu mempunyai kardinalitas one to many. Di dalam data penyimpanan ini kita bisa menemukan nomor bukti, yaitu kita bisa menemukan bukti dari adanya transaksi, bukan transaksi sih, kayak bukti dari adanya peminjaman buku dari anggota. Kemudian ada juga judul bukunya, kemudian tanggal pinjamnya kapan, tanggal kembalinya kapan, dan nama peminjamnya itu siapa. Jadi relasi atau kardinalitas antara pegawai dan data penyimpanan itu one to many, karena data penyimpanan itu banyak. Dan ini adalah kata-katanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Yulita tentang spesifikasi file. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulita. Saya ingin membahas tentang spesifikasi file. Yang pertama, kita akan membahas spesifikasi file mahasiswa. Jadi di dalam tabel mahasiswa kita mempunyai elemen data, yaitu NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor telepon. Nama vetnya NIM_mahasiswa, TP-nya integer, sisnya 8, keterangannya prima key. Elemen data nama mahasiswa, nama vetnya nama _mahasiswa, TP-nya varchar, sisnya 20. Elemen data alamat mahasiswa, nama vetnya alamat _mahasiswa, TP-nya varchar, sisnya 30. Elemen data nomor telepon, nama vetnya nomor _telepon, TP-nya integer, sisnya 12. Lalu yang kedua kita lanjut ke spesifikasi file anggota. Jadi di dalam tabel anggota kita mempunyai elemen data yang bernama nomor anggota, nama anggota, nomor telepon, nama vetnya nomor _anggota, TP-nya integer, sisnya 5, keterangannya prima key. Elemen data nama anggota, nama vetnya nama _anggota, TP-nya varchar, sisnya 20. Elemen data nomor telepon, nama vetnya nomor _telepon, TP-nya integer, sisnya 12. Lalu yang ketiga kita lanjut ke spesifikasi file buku. Jadi di dalam tabel buku kita mempunyai elemen data yang bernama nomor buku, judul buku, penerbit buku, tahun terbit. Nama vetnya nomor _buku, TP-nya integer, sisnya 5, keterangannya prima key. Elemen data judul buku, nama vetnya judul _buku, TP-nya varchar, sisnya 15.
Elemen data penerbit buku, nama fetnya penerbit, tipenya varchar, sysnya 20. Tahun terbit, elemen data tahun terbit, nama fetnya tahun underscore terbit, tipenya year, sysnya 4. Lanjut, yang keempat kita ke spesifikasi file pegawai. Jadi di dalam tabel pegawai kita mempunyai elemen data yang bernama ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon. Nama fetnya ID underscore pegawai, tipenya integer, sysnya 8, keterangannya prima key. Elemen data nama pegawai, nama fet nama underscore pegawai, tipenya varchar, sysnya 20. Elemen data nomor telepon, nama fetnya nomor underscore telepon, tipenya integer, sysnya 12. Lalu yang kelima kita lanjut ke spesifikasi file data penyimpanan. Jadi di dalam tabel data penyimpanan kita mempunyai elemen data yang bernama nomor bukti, nomor anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, judul buku, nama peminjam. Nama fetnya nomor underscore bukti, tipenya varchar, sysnya 5, keterangannya prima key. Nomor anggota, elemen data nomor anggota, nama fetnya nomor underscore anggota, tipenya integer, sysnya 5. Elemen data nomor buku, nomor underscore buku, tipenya integer, sysnya 5. Elemen data tanggal pinjam, nama fetnya tanggal underscore pinjam, tipenya date. Jadi untuk sysnya nggak kita tulis karena di dalam sys date itu akan otomatis menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Lanjut, elemen data tanggal kembali, nama fetnya tanggal underscore kembali, tipenya date. Jadi untuk sysnya sama, nggak kita tulis karena di dalam sys date itu akan otomatis menggunakan untuk tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kami tidak memberikan sys pada tanggal pinjam dan tanggal kembali karena otomatis. Lanjut, elemen data judul buku, nama fet judul underscore buku, tipenya varchar, sysnya 15. Elemen data nama peminjam, nama fetnya nama underscore peminjam, tipenya varchar, sysnya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinda. NIM saya 111190453. Di sini saya akan menjelaskan tentang menampilkan perintah data definition language dan juga data manipulation language atau DML. Yang pertama, data definition language atau DDL. Langkah pembuatan database perpustakaan dalam kurung CMD. SQL create database perpustakaan. B. Langkah membuat tabel mahasiswa di database perpustakaan. SQL create table mahasiswa dalam kurung NIM underscore mahasiswa integer 8, nama underscore mahasiswa varchar 20, alamat underscore mahasiswa varchar 30, nomor underscore telepon integer 20. Langkah mengubah nama tabel, tipe data, dan panjangnya. Jika di sebelumnya nomor telepon pada field mahasiswa memiliki tipe data dan panjang integer 20, akan diubah menjadi integer 12. SQL alter table mahasiswa change nomor underscore telepon integer 12. D. Langkah membuat primary key pada NIM underscore mahasiswa. SQL alter table mahasiswa add primary key dalam kurung NIM underscore mahasiswa. Langkah menghapus tabel mahasiswa dari database perpustakaan. SQL drop table mahasiswa. Selanjutnya, data manipulation language atau DML. Berbeda dengan DDL yang berkaitan dengan pengelola tabel, di DML akan membahas tentang langkah-langkah mengelola isi data yang ada pada tabel. Jadi harus membuat tabel baru lagi yang diberi nama tabel buku. A. Langkah membuat tabel buku pada database perpustakaan.
SQL create table buku dalam kurung nomor underscore buku integer 5 primary key judul underscore buku varchar 15 tahun underscore terbit year 4 penerbit varchar 20. Langkah memasukkan record pada file no underscore buku judul underscore buku tahun underscore terbit penerbit. SQL insert into buku dalam kurung no underscore buku judul underscore buku tahun underscore terbit penerbit. Value 1 perahu kertas 2017 Abdi Jaya, 2 Laskar Pelangi 2004 Abdi Jaya, 3 Dilan 2014 Pastel Book, 4 Mariposa 2018 Coconut Books, 5 Antum in Paris 2017 Gramedia Pustaka, 6 Hujan 2016 Gramedia Pustaka, 7 Dirnatan 2016 Best Media. Langkah menampilkan seluruh isi record. Select form buku. Langkah menampilkan isi record buku hanya dengan penerbit Abdi Jaya. SQL penerbit form buku where penerbit Abdi Jaya. Nanti di situ akan tampil isi record yang hanya menampilkan penerbit Abdi Jaya. Langkah menampilkan isi record hanya file judul buku dan tahun terbit. SQL select judul underscore buku tahun underscore terbit form buku. Langkah menampilkan isi record dengan pengurutan dan berdasarkan judul buku. SQL form buku order by judul underscore buku ASC. G. Langkah menampilkan isi record dengan judul buku huruf depan D. Select form buku where judul underscore buku like D%. Langkah menampilkan isi record dengan tahun terbit lewat dari 2016. Select from buku where tahun terbit lebih 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggit Marsalia. Saya akan menjelaskan inner join. Inner join adalah perintah di mana kita harus menjoinkan satu tabel dengan tabel lain dengan syarat harus memiliki file yang sama. Sebelumnya kan kita sudah mempunyai tabel yang bernama tabel buku. Jadi untuk menjalankan perintah inner join kita harus mempunyai tabel lain. Kemudian kita beri nama yaitu tabel data underscore simpan. Di tabel data underscore simpan ini adalah di ERD atau LRS-nya ini diberi nama data penyimpanan. Jadi untuk menjoinkan tabel buku dengan tabel lain kita harus membuat satu tabel lain yaitu data penyimpanan. Di sini sudah ada record dari data underscore simpan yang berisi file nomor underscore bukti JDL underscore buku, TGL underscore pinjam, TGL underscore kembali, dan NM underscore peminjam. File pertama no underscore bukti, file kedua JDL underscore buku, file ketiga TGL underscore pinjam, file keempat TGL underscore kembali, file kelima NM underscore peminjam. Langkah menampilkan seluruh file di mana nama peminjam hanya Amanda Renata diurutkan melalui judul buku secara ascending. SQL-nya select bintang from buku inner join data underscore simpan on buku titik JDL underscore buku sama dengan data underscore simpan titik JDL underscore buku where data underscore simpan titik NM underscore peminjam sama dengan petik Amanda Renata
petik order by buku titik JDL underscore buku ASC. Ini adalah hasil recordnya. B. Langkah menampilkan seluruh file di mana tanggal pinjam hanya pada 2020 strip 07 strip 07. SQL-nya select bintang from data underscore simpan inner join buku on buku titik JDL underscore buku sama dengan data underscore simpan titik JDL underscore buku where data underscore simpan titik TGL underscore pinjam sama dengan petik 2020 strip 07 strip 07 petik titik koma. Ini adalah recordnya. C. Langkah menampilkan seluruh file di mana buku hanya berjudul perahu kertas. Udah dijeda. SQL-nya select bintang from buku inner join data underscore simpan on buku titik JDL underscore buku sama dengan data underscore simpan titik JDL underscore buku where buku titik JDL underscore buku sama dengan petik perahu kertas petik. Ini adalah recordnya. D. Menampilkan hanya file judul buku, nama peminjam, dan nomor bukti diurutkan berdasarkan no underscore bukti secara ascending. SQL-nya select buku titik JDL underscore buku, data underscore simpan titik no underscore bukti, data underscore simpan titik nm underscore peminjam from buku inner join data underscore simpan on buku titik JDL underscore buku sama dengan data underscore simpan titik JDL underscore buku order by no underscore bukti ASC. Ini adalah hasil recordnya. E. Langkah menampilkan file judul buku, nama peminjam, dan tahun terbit diurutkan berdasarkan tahun terbit secara descending. SQL-nya select buku titik JDL underscore buku, buku titik THN underscore terbit, data underscore simpan titik NM underscore peminjam from buku inner join data underscore simpan on buku titik JDL underscore buku sama dengan data underscore simpan titik JDL underscore buku order by THN underscore terbit DESC. Ini adalah hasil recordnya. F. Langkah membuat alias judul buku untuk file JDL underscore buku, nama peminjam untuk file NM underscore peminjam, nomor bukti untuk file no underscore bukti, dan juga menampilkan tanggal pinjam, tanggal kembali diurutkan berdasarkan nama peminjam secara descending. SQL-nya select buku titik JDL underscore buku as petik judul buku petik data underscore simpan titik no underscore bukti as petik nomor bukti petik data underscore simpan titik NM underscore peminjam as petik nama peminjam petik data underscore simpan titik TGL underscore pinjam data simpan data underscore simpan titik tanggal underscore kembali from data underscore simpan inner join buku on data underscore simpan titik JDL underscore buku sama dengan buku titik JDL underscore buku order by data underscore simpan titik NM underscore peminjam DESC. Ini adalah hasil recordnya. Untuk penutup, saya
akan membacakan kesimpulan presentasi proposal project kali ini. Berdasarkan materi yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Data Definition Language atau DDL merupakan bahasa yang dapat kita gunakan untuk membuat tabel baru, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya. Sedangkan Data Manipulation Language atau DML merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Untuk Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan model basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dan untuk Logical Record Structure LRS merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Terakhir, inner join yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu perintah.